Pemirsa, untuk membuka tabir penyebab kematian korban di Stadion Kanjuruhan, Polda Jawa Timur dan Persatuan Dokter Forensik Indonesia pagi ini akan menggelar ekshumasi sekaligus autopsi terhadap 2 jasad korban tragedi Kanjuruhan. Untuk mengawal prosesnya, inilah Breaking News Metro TV bersama saya Rino Roksa, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Dan pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk memantau proses ekshumasi terkini di TPU Desa Sukolilo, Kecamatan Tumpang, Malang, Jawa Timur. Sudah ada rekan kami Anwar Fuadi di sana. Adi, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di sana? Apakah proses ekshumasi sudah dimulai? Ya, Reno, memang tadi sejak pukul 7:30 pagi proses penggalian begitu untuk jenazah 2 korban tragedi Kanjuruhan ini sudah dilakukan. Dan tadi pada pukul 8:30 pagi kami juga sudah melihat kehadiran tim dokter yang akan melakukan otopsi yang dipimpin langsung oleh Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI Jawa Timur, Dr. Nabil Bahaswan, beserta 5 orang anggotanya dan juga kemudian ada 2 orang dari penasehat begitu dari Universitas Erlangga Surabaya. Dan otopsi ini sendiri diawasi oleh sejumlah pihak. Tadi kami juga melihat Deputi 5 Kemenko Polhukam, perwakilan dari TGIPF Armet Wijaya. Lalu kami juga melihat kehadiran dari Ketua Harian Kompolnas, ada Beni Mamoto, dan juga Komisioner Kompolnas ada Pungki Indarti. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk berbincang bersama Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terkait dengan proses yang saat ini berlangsung dan bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Kompolnas. Selamat pagi Pak Beni. Pak Beni, ini kita melihat begitu ya, hari ini akhirnya proses otopsi setelah tertunda sekarang akhirnya dilakukan. Nah, kalau Pak Beni sendiri melihat perjalanan kasus ini dari awal sampai otopsi saat ini, seperti apa mengamatinya, Pak? Kami dari Kompolnas selaku pengawas eksternal Polri mengikuti, kemudian mensupervisi, mengawasi proses penyidikan sejak awal. Jadi segera setelah peristiwa, tim dari Kompolnas sudah turun, kami juga kemudian turun menerima paparan tentang progres penyidikannya, dan memang saat itu belum ada rencana untuk otopsi. Tentunya ini banyak faktor ya, menunggu izin keluarga dan sebagainya. Kami menyampaikan apresiasi atas kerja keras teman-teman dari jajaran Polda Jawa Timur, Polres Malang, yang sudah mempersiapkan kegiatan ini hari ini. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Kalau melihat dari jumlah dokter sekitar 17, kita berharap otopsi ini bisa berjalan lancar sehingga nantinya bisa terjawab penyebab kematiannya itu apa. Ini yang penting, karena ini konteksnya masih konteks dalam penyidikan ya. Nah, ini kan yang hadir di sini untuk mengawal juga adalah dari Aremania begitu, para supporter itu sendiri, dan mereka tentunya berharap ini transparan dan juga hasilnya benar-benar murni untuk melengkapi proses penyidikan ini. Kalau Bapak sendiri melihat proses yang berlangsung sejauh ini, apakah sudah on the track, Pak? Ya, kalau kami melihat di sini pengawas internal hadir, pengawas eksternal hadir. Kami ada LPSK, TGIPF juga hadir, kemudian dari teman-teman Aremania. Inilah bentuk transparansi dari pihak Polri. Kita patut apresiasi dan kita patut dukung, sehingga diharapkan kasus ini setelah nanti otopsi selesai, visumnya sudah keluar, maka sesegera mungkin bisa diajukan ke pengadilan. Yang menjadi aspirasi juga dari teman-teman Aremania yang hadir pada hari ini kan tidak cukup 6 tersangka saja, bahkan ada penambahan pasal 338, 340. Nah, Bapak sini mengamatinya seperti apa? Untuk penambahan pasal, penerapan pasal, yang pertama semua harus berangkat dari bukti yang ada. Kemudian setelah bukti yang ada, penyidik sendiri kan juga nanti harus berdiskusi dengan pihak jaksa penuntut umum, karena ketika berkas dikirim nanti mungkin ada pendapat yang berbeda dan sebagainya. Biasanya penyidik sudah melakukan konsultasi atau diskusi sehingga penerapan pasal itu sudah tidak perlu bolak-balik. Sekali lagi, semua harus berangkat dari bukti yang ada. Ini kan pengawasan yang kita lakukan pada hari ini pada prosesnya begitu ya Pak. Setelah ini kan ada sekitar 2-3 minggu untuk mengolah hasilnya. Nanti Kompolnas seperti apa perannya di sana, Pak? Ya, kami kebetulan pengalaman soal gali kubur, otopsi ini sudah
3 kali kami ya di Intan Jaya sudah, kemudian ada 1 kasus lagi sudah, dan ini. Nah, pengalaman kami memang memerlukan waktu untuk nanti keluarnya hasil otopsi visumnya ya. Itu bisa 1 bulan, ada yang 2 bulan dan sebagainya. Biasanya tergantung kondisi dari jenazahnya. Nah, setelah itu selesai, tentunya nanti akan dijatuhkan 1 dalam berkas perkara dan akan dikirim ke jaksa penuntut umum. Nah, marilah kita ikuti bersama nanti dalam proses ini, kita kawal bersama, dan tentunya pihak Polri akan selalu transparan dalam kaitan penanganan kasus ini. Ada pesan khusus dari Kompolnas untuk Polri dalam penanganan kasus ini, Pak? Pesan kami tentunya tetap jaga profesionalismenya, kemudian percepat, karena apa? Publik menunggu jawaban atas penanganan kasus ini. Karena ketika nanti di depan pengadilan digelar, semua pihak bisa mengikuti, semua pihak bisa mencermati, sehingga nanti terjawablah apa yang sesungguhnya terjadi. Oke, ini harapan kita bersama untuk memastikan juga gas air mata inikah penyebab utamanya atau tidak, begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Benny Mamoto sudah meluangkan waktunya hari ini. Ya pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto terkait dengan proses yang saat ini berlangsung yang diawali oleh sejumlah pihak baik internal dan juga eksternal.